warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dufal, kembali lagi bersama kami di acara Ngabuburit with Osis. Bersama aku, Nena, Kansa, Hai. dan Banu. Hai. Pada episode kali ini, kami akan membawakan materi tentang kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Ia lahir di Mekah dan dianggap sebagai muazin pertama dalam sejarah. Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengakuinya. Ia adalah mantan budak dari Umayyah dan dikenal karena suara yang keras untuk memanggil umat muslim untuk sholat. Perjuangan Bilal bin Rabah untuk memeluk Islam diawali dengan Bilal yang sering menguping pembicaraan akan Rasulullah melalui tuannya, Umayyah bersama para kawannya. Mereka sering mengutarakan kebencian, perkataan buruk, tuduhan, hingga kemarahan mengenai Rasulullah. Di sisi lain, Bilal juga mendengar percakapan mereka akan kejujuran, amanah, dan kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Bilal juga turut menangkap percakapan mereka tentang sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah. Kemudian, Bilal mengetahui alasan mereka menentang dakwah Nabi Muhammad SAW karena kesetiaan mereka terhadap agama nenek moyang, kekhawatiran yang mengancam kaum Quraisy, serta rasa dengki mereka. Suatu hari, Bilal akhirnya menemukan cahaya kebenaran di jiwanya. Kemudian, ia segera menemui Nabi Muhammad SAW dan berserah diri. Tak lama, berita Bilal masuk Islam terdengar meluas hingga akhirnya terdengar di telinga tuannya sendiri, yaitu Umayyah bin Khalaf. Suatu ketika, Bilal dibawa dan digeletakkan di atas bara api agar dia mau meluruhkan agama kepercayaannya itu. Tetapi dia menolak. Ia lebih memilih agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saat itu, Abu Bakar melihat Bilal dengan posisi tangan yang diikat dan batu besar yang menindihi dadanya hingga nafasnya tersesak. Melihat perilaku kejam Umayyah, Abu Bakar tak rela dan menawarkan Umayyah untuk menjual Bilal kepadanya. Umayyah yang saat itu juga memanfaatkan kesempatan dengan menjualnya dengan harga yang tinggi. Abu Bakar pun menyetujui apa yang dikatakan oleh Bani Umayyah agar Bilal bisa terbebas dari seluruh siksaan Umayyah. Bilal selanjutnya setia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bilal pun diketahui sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang beriman. Bilal juga telah berjasa karena ia menjadi muazin pertama. Karena ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW, suara lantang Bilal ketika azan menjadi awal mula panggilan sholat seluruh umat muslim di dunia hingga saat ini. Setelah Rasulullah wafat, Bilal enggan untuk mengumandangkan azan kembali dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Madinah. Ia meminta izin kepada Abu Bakar untuk berhenti menjadi muazin Rasul. Namun, para penduduk Madinah yang merindukan Rasulullah meminta Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Namun, ia menolak dan berkata jika ia tak sanggup untuk mengumandangkan azan. Umar bin Khattab pergi ke rumah Bilal yang berada di Syam dan memujuknya. Tetapi ia kembali menolak dan berkata jika ia tak sanggup mengumandangkan azan karena terlalu merindukan Rasulullah. Sesampainya di sana, Bilal bertemu dengan cucu-cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain. Husain saat itu sedang membujuk Bilal agar ia mau mengumandangkan azan sekali saja untuk mengenang Rasulullah. Umar yang juga berada di sana ikut membujuk Bilal dan berkata kalau seluruh sahabat Nabi ikut merasakan hal yang sama. Lalu Bilal tersadar, inilah waktunya untuk menumpahkan rasa kerinduannya kepada Rasulullah. Akhirnya, Bilal memutuskan untuk azan yang terakhir kalinya. Suara yang merdu pun mulai terdengar ke seluruh penjuru kota Madinah. Seketika kota Madinah pun sunyi dan seluruh aktivitas pun dihentikan pada saat itu. Seluruh penduduk kota Madinah pun tiba-tiba kaget akan suara yang tersebut yang menghilang sudah lama dan terdengar kembali.
Suara tersebut mengingatkan umat Islam kepada sosok baginda Muhammad SAW. Seluruh kota Madinah pun mulai berlarian mencari sumber suara tersebut. Hingga ia pun terisak, tidak sanggup melanjutkan azan. Seluruh penduduk Madinah pun akhirnya turut menangis karena merasakan rindu amat teramat bagi baginda Rasulullah SAW. Sekian materi yang sudah kami sampaikan. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru bagi kita semua. Sampai jumpa pada episode Ngabuburit Tutasi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.